Bayangin malam-malam pintu rumah kalian digedor dan kalian dibawa sama Pak Polisi ke penjara. Mungkin kalian masuk ke penjara yang ini. Ruangannya sempit, bau apek, gelap, dan dempet-dempetan sama banyak tahanan lain. WC-nya bau pesing dan sering mampet. Tapi mungkin juga kalian masuk ke penjara yang ini, yang lebih kelihatan kayak kamar hotel dibanding penjara. Di sekelilingnya nggak ada jeruji, jendelanya besar, bahkan dapat kamar mandi pribadi dan fasilitas olahraga. Siang-siangnya, kalian disuruh belajar dan dikasih pelatihan kerja. Ya, jadi inilah yang terjadi kalau kalian masuk ke kebanyakan penjara di dunia, tapi uniknya ada juga penjara kayak di Norwegia satu ini. Dua situasi yang bertolak belakang ini ngebawa kita ke satu pertanyaan. Jadi penjara itu harusnya kayak gimana? Kejam dan bikin jera, atau manusiawi biar para tahanan bisa pulih dan tobat? Oke, biar bener-bener ngerti, coba bayangin kita masuk ke penjara zaman dulu banget, yang jauh lebih ngeri lagi. Kita bisa dikurung di bawah tanah, nggak bisa berdiri tegak, dipasung, bahkan diperbudak dan dicambuk kalau nggak nurut. Mungkin ini semua biar orang-orang mikir dua kali sebelum ngelakuin kejahatan, tapi bisa jadi juga ini tuh alat buat nangkep para musuh penguasa saat itu. Tapi terus di tahun segini, Bapak filsuf ini bilang kalau selain jadi tempat hukuman, penjara juga harus jadi tempat pemulihan buat para tahanan. Biar pas keluar dari penjara, mereka udah dalam tanda kutip tobat. Jadi manusia yang lebih baik dan bisa berperan dalam masyarakat. Nah, sejak saat itulah banyak penjara di dunia yang nerapin tujuan serupa, termasuk yang di Norwegia tadi. Lewat cara ini, di sana, nggak banyak tahanan yang berulah jahat lagi pas udah keluar. Oke, tapi gimana dengan penjara di Indonesia? Coba sekarang kita masuk ke penjara di Indonesia. Jadi kalau berdasarkan peraturan, sebenarnya fungsi penjara di Indonesia juga nggak cuma ngehukum, tapi ngebina mereka-mereka yang masuk. Bahkan kita nyebut penjara sebagai lapas, lembaga pemasyarakatan. Tapi kalau kita masuk, mungkin kita bakal ngerasa sumpek. Soalnya, penjara kita lagi ngehadapin masalah besar, kebanyakan tahanan. Dengan kapasitas cuma buat 100-an ribu orang, jumlah tahanan di Indonesia bahkan lebih dari 2 kali lipatnya. Dan sekitar setengahnya ditahan gara-gara kasus narkotika. Soalnya gini, hukum di Indonesia itu masih bikin pengguna narkoba di penjara. Bukan cuma bandarnya aja. Padahal dari sudut pandang medis, kecanduan adalah gangguan yang butuh penanganan medis, bukan pengurungan. Nah, penjara yang penuh sesak ini malah jadi ladang masalah baru. Mulai dari kekerasan antar penghuni, penyebaran penyakit, dan makin maraknya peredaran narkoba di dalam penjara. Bahkan tahun segini, penjara di Tangerang yang udah kelebihan kapasitas 4 kali lipat kebakaran dan makan puluhan korban jiwa. Terus pas lagi ngejalanin proses rehabilitasi, biasanya tahanan itu dikasih bimbingan konseling dan diajarin kerja. Tapi kadang ada juga penjara yang justru maksa tahanannya kerja dan diupah rendah, kayak yang kejadian di negeri Abang Sam. Bahkan ada yang ngelakuin kerjaan berbahaya, jadi pemadam kebakaran hutan di garis depan. Ada laporan yang nemuin kalau mereka lebih berisiko luka parah dibanding pemadam kebakaran biasa. Walaupun ada juga yang bilang kalau pekerjaan ini ngasih manfaat buat para tahanan. Ya, di Indonesia, kita masih punya banyak PR buat bikin penjara jadi layak huni. Tapi kadang, ada juga para koruptor yang sel penjaranya ibarat kamar hotel bintang 5. Ya, kita perlu mastiin perbaikan penjara berjalan beriringan sama perbaikan sistem hukum. Jangan sampai hukumnya cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan, seperti biasa, terima kasih.